Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di rumah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita, hormat syukur kita bagi Tuhan. Amin. Siang ini kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, putra-putri Tuhan. Kami datang Tuhan membawa seluruh kehidupan kami. Ini hati kami. Kami persembahkan bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu ada memenuhi. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami sampai di tempat ini dalam keadaan baik. Dalam ujian kami, penyembahan kami, ibadah kami berbau dupa yang harum naik ke surga. Kuduskan tempat ini, kuduskan kami semua. Dari depan belakang kami mengalami kekudusan yang daripada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai nanti di ini, semua hadirat-Mu yang begitu indah dapat kami rasakan terjadi di tempat.
kasih, Kau melayani Kau seumur hidup kami. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, yang dari hati kami Bapa naik ke surga menyukakan hati-Mu. Sebentar kami akan bersorak tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dan firman-Mu berkata, Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan dulu senyum yang terbaik buat sebelah kanan. Senyum yang terbaik hanya ada dari kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Jadi apapun persoalan problema kehidupan kita tidak harus membuat kita kehilangan sukacita. Amin. Karena Yesus yang luar biasa selalu ada menyertai kehidupan kita. Haleluya. Masih mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara untuk duduk, kita persiapkan hati kita. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Kami mengundang hamba Tuhan yang bertugas. Kita bersatu berdoa. Bapa, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pujian yang kami persembahkan, tanda syukur hormat kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berikan persembahan kami. Kuduskan tangan kami juga Tuhan. Persembahan itu menjadi persembahan yang kudus yang layak dari Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu orang-orang manusia. Sehingga Tuhan, berkat yang kami terima, kami juga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan. Kami siapkan persembahan kami yang terbaik, kami berikan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sampai
ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan kata-kata sederhana Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan semua yang Engkau beri kepada kami untuk pagi hari untuk menyampaikannya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru. Sudah terakhir, tapi nggak apa-apa, masih Januari. Yang kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun Betani Nusantara. Ini ke-16 ya kemarin. Maju terus. Kalau Nusantara itu harus maju, ya kan? Jangan mundur, ya kan? Nggak mundur, jangan, tapi harus maju. Saya yakin 2026 kita memasuki tahun yang baru. Kita memasuki yang namanya ulang tahun perjalanan ke-17 ya Pak ya? Ya, maka setiap tahun ataupun setiap orang yang berulang tahun ingin ada perubahan. Tidak mau gitu-gitu aja, ataupun tidak mau lagi yang seperti yang terdahulu, tapi ada perubahan. Maka di dalam kehidupan kita pun kita harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti kita stagnan, gitu-gitu aja. Tuhan, anak Kristus yang kita percaya kepada Tuhan, Dia ingin kita berubah. Ada perubahan di dalam kehidupan kita, ada perubahan di dalam pelayanan kita, ada perubahan di dalam keluarga kita. Karena anak-anak tambah hari tambah besar, perubahannya harus ada. Nah, gimana kita harus bisa perubahan? Kita harus awali dengan ada koneksi kepada Tuhan. Kalau kita tidak ada koneksi dasarnya, maka kita tidak tahu. Kita perubahan secara kita, pikiran kita, kemauan kita. Tapi kalau untuk ada koneksi, untuk membawa kita perubahan, itu ada koneksi sama Tuhan adalah sejati, bukan hasil usaha kita semata-mata, tetapi itu adalah lahiran dari kita koneksi kepada Tuhan, hubungan yang benar antara kita dengan Allah melalui karya Roh Kudus yang untuk kita bisa yang namanya ada koneksi. Nah, koneksi selalu menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Itu udah pasti. Dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Yesaya 32 ayat 15. Ada tertulis Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap menjadi hutan. Jadi berbicara tentang perubahan rakidal itu adalah terjadi kita hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan memberi kita Roh Kudus dicurahkan kehidupan kita. Berbicara itu koneksi selalu menghidup. Ada hubungan. Itu hubungan apa? Hubungan intim. Hidup kita hubungan intim. Terus menerus dengan Allah. Tanpa koneksi, tanpa ada hubungan, maka kita transformasi kita atau ubahan kita atau berubah kita itu tidak sejati. Nah, jelas di sana saya menegaskan bahwa ubah terjadi sampai roh dicurahkan. Roh itu dicurahkan artinya kita ada koneksi kepada Tuhan yang dipulihkan dengan Tuhan antara kita dengan Tuhan. Maka kita harus ada yang namanya setiap hari ada koneksi ataupun
hadirkanlah kehidupan kita ada Roh Kudus. Kalau kita menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kalau kita ada hubungan intim kepada kita, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, barang siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia akan berbuah banyak. Ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, kita sudah koneksi kepada Tuhan, kita kasih Tuhan Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita untuk itu, maka barang siapa yang tinggal sama dia akan berbuah banyak. Termasuk di Yeremia 17 ayat 8, ia mengingatkan kita, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam tepi air. Kalau kita bekerja, kita melayani, kita di keluarga kita mengandalkan Tuhan, maka kita selalu dijaga Tuhan, tidak pernah kering, tidak pernah namanya yang ada di mana masalah suram, tapi kejadian masalah ada, tapi Tuhan tetap membela kita. Nah, Mazmur 1 ayat 3, Mazmur 1:1-3 itu mengingatkan kembali lagi, orang yang hidup terhubung dengan firman Tuhan, maka ia berbuah pada waktunya. Saya akan melihat ataupun saya akan ilustrasi dengan satu yang nama seperti Zakeus. Zakeus ketika dia berhubungan, dia ketemu sama Tuhan, dia berubah, bukan berubah seperti biasa saja. Ketika dia berubah, dia melihat dan dia mengundang Tuhan Yesus ke rumah dia lebih akrab lagi. Maka dia 180 derajat dia berubah. Yang mana kala dia yang sudah menindas atau yang tertekan atau yang sudah dia peras, dia bayar kembali. Ada perubahan di dalam hidupnya, maka dia akan lebih lagi berubah. Kita bisa melihat wanita Samaria yang punya reputasinya buruk. Yohanes 4 itu yang mengatakan hari-harinya ke depan dia hancur, masa lalunya itu sangat mendalam. Tapi dia bertemu Tuhan, dia berubah. Saya melihat ada sampai sekarang, kalau orang yang betul-betul ketemu sama Tuhan itu tetap berubah. Yang betul-betul ketemu Tuhan. Saya ada teman sepelayanan saya, dia satu orang namanya anggota polisi. Nah, saat ini dia udah pensiun. Sewaktu dia bertugas dari disiplin, dari Intel, itu hidupnya hancur. Dan teman-temannya pada semuanya itu pada masa itu makan obat-obat terlarang. Masa mereka tidak ada masalah karena mereka tersuka aja deh. Dan ketika dia satu saat dia ketemu sama Tuhan, dia berubah. Dan bukan berubah apa? Berubah dengan total. Yang tadi istrinya percaya agama seberang menjadi yang namanya ikut bersama-sama mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Nah, perubahan itu dia berubah dan dia tinggalkan itu semua, dan saat ini dia menjadi hamba Tuhan. Amin. Maka saya sungguh yakin kalau orang yang betul-betul ketemu sama Tuhan itu pasti berubah. Seperti dulu saya ketemu Tuhan seperti teman aja, tapi tidak intim, tidak akrab, sehingga gembala sini terus kasih support. Akhirnya saya bisa dipercayakan khotbah di sini. Karena ada hubungan sama Tuhan. Kalau kita hanya sepintas saja seperti teman aja Tuhan itu seperti itu, teman kita Roh Kudus itu seperti itu, tapi tidak ada hubungan intim, maka perubahan kita itu tidak ada apa-apa. Ya gitu-gitu aja. Ingin gereja kita maju, ingin gereja kita banyak, kita harus betul-betul berubah. Nah, di dalam perubahan itu, maka semua kita harus yang namanya
membayar harga diri. Tidak seenaknya kita bisa berubah dengan kayak gitu. Harus ada yang namanya perubahan yang betul-betul dari kita koneksi kepada Tuhan, maka Tuhan mentransferkan Roh Kudus kepada kita, maka kita kuat di dalam perubahan. Ketika saya sampaikan firman ini di gereja saya, satu saat saya Tuhan negur saya. Saya sering tiap pagi itu di atas jam 5 lewat jam 5.10 lewat 15 saya jalan kaki, dan saya sering berjalan itu bersekutu dengan Tuhan. Banyak pengertian Tuhan kepada saya. Satu hari waktu saya sampaikan tema ini kepada gereja saya, Tuhan menegur saya. Apakah kamu sudah berubah? Saya terkejut. Kenapa tiba-tiba suara itu sangat keras? Kenapa kamu bisa sampaikan tapi kamu tidak berubah? Saya terkejut. Mana kesalahan saya? Besoknya itu lagi. Satu saat di gereja saya TV-nya ada 4 biji, jadikan 1 rusak. Jadi waktu rusak, ada memang teknisi saya di sana yang sering bantu, bahkan yang tinggal di sana. Pak, dia sampaikan, ini rusak dan saya tidak bisa betulin karena pemaham saya sampai sana. Mungkin ada yang lebih tahu lagi. Bisa nggak orang lain yang untuk menangani? Tapi saya katakan nggak usah. Kenapa? Karena yang sering di sana itu kalau dikerjain selesai, dia seperti orang yang paling hebat. Saya tahu apa. Nah, hari itu juga besoknya aku bilang tak usah. Besok paginya Tuhan tegur saya, kamu sudah berubah. Masalahnya apa? Beri kesempatan kepada kamu itu untuk perbaiki. Kasih dia wewenang untuk kebaikan. Jadi sering bawa mobilnya kalau dia bawa tetap hancur dan tidak pernah jaga, tapi dia tidak ngakui. Tapi saya udah klaim gitu, udah semua saya sekali. Sampai saat ini dia nggak boleh pegang apa-apa. Tapi waktu itu, pagi itu, Tuhan tanya saya, kamu udah berubah? Kalau kamu tidak memberi kesempatan ini kepada orang ini, maka kamu tidak berubah. Manusia, orang bisa bersalah, tapi orang bisa belajar untuk baik. Itu Tuhan tanamkan saya. Waktu saya KTM, saya sampaikan, saya di atas mimbar, saya panggil dia, saya minta maaf. Kamu betulkanlah dan kamu bawa mobil itu dengan hati-hati. Maka kalau kita ingin berubah, kita nengok masalah kita. Kalau kita tidak bisa lagi untuk kasih orang bikin berubah, berarti kita sendiri tidak berubah. Maka saat itu dengan sederhana dia ambilkan sama temannya, dia bawa mobilnya, dia pulang, dan terjadilah layak itu bisa bagus. Sebenarnya layak itu kalau udah rusak sangat sulit untuk perbaiki. Kalau mau beli itu tuh puluhan juta, tapi karena dia betul-betul bisa selesai, maka di dalam perubahan dia sangat senang dan dia minta maaf. Dan saya kasih tahu sama dia, bukan saya yang menunjukkan untuk kamu kerjain. Sebenarnya saya sudah pesan tidak, tapi karena Tuhan menolong saya, beri kesempatan kamu untuk berubah. Maka kejadian itu saya belum, saya dikerjakan belum rasanya.
Maka kita waktu itu haruslah banyak berubah tentang dalam koneksi ini. Sanggupkah kita melakukannya? Kalau kita nggak sanggup, maka kita harus persiapkan Roh Kudus untuk turun kepada kehidupan kita untuk bisa merubah. Zakaria 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Kudus. Rohku, tapi Tuhan memberi rohnya kepada kita untuk bisa melakukannya dan untuk bisa merubahkannya. 2 Korintus 3 ayat 18, kita diubah menjadi serupa dengan Kristus oleh karena roh. Berubahlah kita. Kalau tanpa berubah, maka kita nggak bisa apa-apa. Nah, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Maka di dalam itu kita harus banyak di dalam yang berubah. Ketika roh turun kepada hidup kita, berubah, melintas, diperbaharui dan diperbaharui dan dipulihkan kembali lagi, maka ini menyatakan bahwa hati yang keras menjadi lembut. Kalau Tuhan Roh Kudus sudah masuk kepada kita, maka hati jadi lembut. Kita bisa melihat juga contoh-contoh dari Alkitab yang mengatakan Petrus itu penakut. Jadi terakhir dia apa? Jadi yang namanya pemimpin yang berani. Paulus yang dulunya dia pembunuh, dia menjadi rasul karena dia hidup diubahkan sama Tuhan. Maria Magdalena yang masa lalu kelamnya dirubah sama Tuhan, ya kan? Dia menjadi setia. Maka kita harus hidup yang namanya perubahan itu terjadi di dalam hidup kita. Ubah hatiku mindset kita harus berubah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka kita berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tetap kayak gitu. Maka saya sering, dulunya saya sebenarnya bersekutu dengan Tuhan itu jarang. Jadi waktu saya sudah digembalakan, saya sering ambil waktu pagi. Bagi saya, kalau sudah jam 7-an saya sudah mau masuk ke kantor,
perjalanan ke kantor jam 8, jadi saya ambil pagi. Nah, waktu saya bersyukur, saya ambil tindakan di dalam kehidupan saya untuk melakukan hidup yang intim kepada berubah supaya kita lebih tahu isi hati Tuhan. Tuhan memberi hati yang baru dan roh yang baru kalau kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Yesaya ayat 36, 26-27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras dan kuberikan kepada hatimu yang taat. Taatlah kepada Tuhan. Tuhan pasti berubah di dalam hidup kita. Taatlah kepada Tuhan. Tuhan pasti tetap memberi kita kesempatan untuk yang lebih besar lagi untuk melayani. Maka kita perlu yang namanya kita hidup yang harus kudus, ataupun menguduskan kita lebih sempurna lagi, lebih sepenuh hati lagi untuk melakukan yang namanya firman Tuhan itu. Saya baru-baru ini 2 hari yang lewat, 3 hari yang lewat, anak saya kecelakaan. Jam 2 pagi, sehabis saya pulang dari Menara Doa dari Polteknik, jam 2 pagi itu tiba-tiba abangnya nomor 2 telepon, Pak, ini kecelakaan. Dan ketika dia kecelakaan, dia harus masuk rumah sakit dan di ronsen bahunya sebelah sini buka. Dianjurkan harus operasi. Kalau tidak operasi bisa, karena dia masih usia muda, mungkin bisa dapat sendiri, bisa pulih sendiri, tapi makan waktu. Bisa sampai 2 tahun, 3 tahun dan tidak bisa bekerja keras. Tapi kalau dioperasi, pasang pen dan dia lewat 2 minggu sudah bisa bekerja, boleh bergerak, cuma tidak boleh angkat yang berat aja. Nah, saya sampaikan udah operasi aja. Dan saya panggil istri saya yang berangkat ke Jakarta. Pagi-pagi hari Kamis jam 3 pagi saya datang ke airport. Sampai di sana saya melihat anakku, dan dia memang anak yang paling kecil ini agak manja, tapi dia memperhatikan orang tua. Dan saya doakan bahwa semua bisa berjalan dengan baik dan semua dokter-dokter yang nanti jam 4 hari itu mau dioperasi bisa jalan. Puji Tuhan berjalan dengan baik. Nah, waktu dia keluar, dia sadar atau tidak sadar saya nggak tahu, tapi dia bisa bicara dari itu. Maminya WA call sama saya. Dia nangis. Aku minta maaf. Aku telah sudah merepotkan papamu. Sampai usia kayak gini saya masih tetap merepotkan kamu. Jadi bapak, jadi ibu, ketika anak bicara kayak gini, saya katakan sama dia, semua kejadian itu kehendak Tuhan dan Tuhan tahu, tapi kamu harus lebih rutin lagi hidup sama Tuhan. Papa, mama hanya bisa mendoakan supaya kamu tetap hidup yang selalu aktif atau kepada Tuhan. Dia seorang bartender, kerjanya dia malam, dan dia seorang yang namanya setting yang di dalam dapur semua, tapi dia maka kerjanya malam. Maka kadang-kadang hari besarnya, hari minggunya dia kerja. Maka saya sebagai hamba Tuhan ini, saya rasanya tidak ser gitu. Kenapa? Untuk yang namanya
mendekatkan sama Tuhan, waktunya nggak ada. Saya bilang sama dia, papa mama tetap bisa menjaga kamu sampai saat ini. Papa mama masih, tapi ketika papa mama sudah panggil ke surga, siapa? Hanya Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak koneksi sama Tuhan, kalau kamu hari ini tidak berubah, maka apa yang kamu cita-citakan, kamu kerjakan, itu terakhirnya jadi sia-sia. Dia nangis, dia minta ampun, dan saya bilang tidak ada apa-apa, pasti bisa. Kalau kamu ingin kerja itu, pasti dari usaha bisa kasih untuk kamu, untuk yang namanya kasih ibadah 3 jam kamu bisa. Dekat-dekat aja di sana Jakarta ada gereja, harus beribadah. Kalau ada waktu bisa pelayanan, tapi belum ada, tetap ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Karena bapak ayam dulunya pun demikian. Hari Minggu itu kerja. Saya kerja di Putra itu hari Minggu itu yang paling banyak. Tapi saya minta izin kepada owner saya, pemimpin saya, dan dikasih 4 jam sebalik. Dan saat itu juga saya dipulihkan, semua dipulihkan. Apa yang nggak bisa? Tuhan kita maha bisa. Tuhan. Jadi 2026 hidup berubah. Ada yang namanya bayar. Ketika anakku dia ada kejadian ini, dia berharap bayar supaya dia sadar, supaya dia harus berubah, supaya dia lebih connect lagi kepada Tuhan. Maka itu kita harus betul-betul yang namanya berubah kepada Tuhan. Ubah hati. Membawa kita masuk di dalam berkat rohani itu dapat, dan berkat jasmani. Hadirkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita, dan kita menghasilkan kehidupan yang berbuah dan berdampak. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan buah roh sebagai tanda hidup yang dikeluarkan kita. Maka kita harus berbuat. Efesus 1 sampai 3, segala berkat rohani tersedia di dalam. Kalau kita berubah, Tuhan pasti memberkati kita. Maka kita perlu hidup di dalam perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita perubahan berkat itu kita, maka kita akan menjadikan dampak di dalam kehidupan kita, dampak di dalam keluarga kita, dampak yang namanya di gereja kita, pelayanan kita. Seperti apa yang tertulis Yesaya 35 ayat 1 sampai 2 yang tadi kita baca. Itu padang gurun bersorak-sorak menjadi bunga. Maka kita berbuat. Jadi kita hidup jangan hanya hari Minggu saja beribadah. Sini masih Eva ya? Saya ini cetakan dari Eva. Gurunya gembala kita yang sering membawa kami. Maka FA itu membuat kita terhubung tetap
kegiatan gereja kita kalau ada sama kita. Selain itu, hidup pribadi kita harus tetap koneksi kepada Tuhan. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita dampak dan kita bisa menangkan jiwa-jiwa. Gereja ini bagus. 2026 masuk yang namanya perjalanan tahun yang ke-17. Perubahan terjadi, maka Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Tuhan akan kirimkan yang namanya orang-orang yang cukup melayani di tempat. Pasti. Karena apa? Karena saya sudah melayani. Ketika saya berubah di dalam kehidupan saya itu yang namanya peningkatan, yang namanya pelayanan saya ada. Saya kerjakan apa? Saya melayani, maaf, bukan untuk kasih manusia, tapi saya sikapkan saya melayani untuk Tuhan. Nah, ketika polisi yang tadi itu sekarang bukan hanya dia tidak hamba Tuhan, tapi sekarang dia sudah aktif di dalam namanya kegiatan gereja dan dia akan buka gereja. Hospice itu direncanakan. Maka dia harus seseorang bertemu dengan Tuhan, koneksi sama Tuhan, dirubah, maka Tuhan akan memakai dia untuk menjadikan dampak di dalam kehidupan dia. Teman-temannya yang banyak ketemu dia, engkau berubah kali ya. Kenapa bisa? Dulunya kamu ya kan sudah jadi rumah, mau pulang ke rumah nggak tahu jalan lagi dia. Ya. Nah, ketika saya berubah, saya kenal sama Tuhan. Nah, banyak Tuhan teman-teman saya yang di dalam sekuler ditanya, engkau kok bisa tetap hidup aja terus? Masalah 2026 dagang semua itu mengatakan sulit, tapi engkau tetap bisa yang melewati aja, lakukan apa aja tetap berhasil. 2026 di 2025 akhir bulan 10, bulan 11, 12 saya merasa ada sesuatu terobosan untuk di dalam hidup saya, pikiran saya, di dalam usaha saya. Karena pergantian tahun pasti orang-orang itu, tapi enggak ada. Tapi waktu itu Tuhan kasih saya satu terobosan. Saya dikirimkan seseorang yang saya tidak kenal, konsumen yang memang seperti biasa-biasa saja. Dia datang, Pak, tolong Bapak tarikan barang ini yang memang saya nggak jual. Karena kalau saya jual itu tanah modal, nggak bisa laku. Tapi Bapak tarikan. Nah, ketika saya tarikan, saya sampaikan kasih dia, suka cita dia, bagus. Saya tanya, kamu untuk apa? Program makanan sehat. Jadi sekarang setiap program makanan sehat itu alat-alatnya jatuh kepada kita. Apakah saya pikirkan itu? Tapi Tuhan yang sediakan kepada saya. Maka orang teman-teman melihat, kenapa kamu bisa berhasil, ya kan? Saya pun tidak tahu, karena Tuhan yang selalu mendampingi saya untuk memikirkan itu. Apakah saya pilih komponen untuk yang 6 lubang itu untuk kita beli? Untuk apa? Tapi sekali orang pesan itu 3.000. Jadi satu OLED itu tidak cukup 3.000, harus 2 kali lipat, 6.000. Nah, itu saya kami jalankan. Kukusan nasi yang bukan kukusan nasi yang biasa, itu sekali masuk 20 kilo beras harus siap. Jadi dia pakai gas, tapi dia besar seperti lemari es, itu besar, 2 pintu masuk. Apakah saya pernah pikir yang itu saja? Tapi Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa melakukan itu. Maka saya yakin kalau orang yang terhubung dengan Tuhan, terkoneksi sama Tuhan, tahun bisa berlalu, tahun baru bisa datang, masalah kita tidak tahu, masalah baru tidak tahu, tapi Tuhan tetap menuntun kita berbaik. Saya yakin jemaat sini ketika
tahun yang baru, gereja usia yang baru, kita diubahkan dan Tuhan memberi kita berkat rohani maupun jasmani. Amin. Ubah hatiku, mari kita makan diri. Dituangkan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengubah kering menjadi kesuburan, kelemahan menjadi kekuatan, dan ketika kita semua semuanya mencapai dalam hidupnya, maka kita menjadi alat untuk penuai jiwa-jiwa. Mari hiduplah kita tetap terhubung dengan Allah, memberi waktu untuk Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, dan kita mengalami perubahan yang sejati dan berdampak dan menangkan jiwa-jiwa. Bapa yang di surga, siang hari ini hamba telah menyampaikan isi hati. Roh Kudus yang tetap membenarkan firman, hamba yakin dan hamba percaya ketika kami ada perubahan, ketika kami tetap terkoneksi kepadamu, Engkau tetap memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari maupun di pelayanan kami. Tuhan, Engkau berkati gereja Betani Nusantara ini, Tuhan. Engkau berkati gembalanya, Engkau berkati Pak Antonius Sumarti, keluarga besarnya, anak-anaknya yang tidak ada pendampingannya, yang tua, bahkan yang kecil bersamanya. Engkau berkati semua, berkati pelayanannya juga, Tuhan. Kemanapun hambamu ini pergi, ada sukacita, ada firman yang disampaikan untuk merubah seseorang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan untuk menantikan diakonis yang bekerja di tempat ini, mulai praktek. Engkau berkati mereka semuanya, Tuhan. Berkati juga jemaat yang sudah tersisa di gereja ini. Engkau berkati usaha pekerjaannya, bahkan kalau sudah ada di dalam pelayanan, Engkau berkati. Berkati anak-anak kami juga, ketika anak-anak kami ada yang bersalah di hadapan-Mu, kami sebagai orang tua minta ampun kepada-Mu, Tuhan. Hamba doa kiranya Engkau tetap memberi Roh Kudus kepada anak-anak kami. Ketika dia menjalankan hidupnya, maka ada yang menguasainya, maka ada yang memimpin dia, ada yang menuntun dia. Jauhkan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami serahkan juga ketika ada orang tua kami di sini, di masa tuanya, Tuhan, Engkau berkati juga. Dia selalu sukacita, yang selalu datang untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Kristus.